Ya Ali, wahai Ali, ahabbul ibadi, adapun paling dicintainya beberapa hamba ilallahi kepada Allah, itu abdun sajidun, adalah hamba yang sujud. Jadi orang yang paling dicintai oleh Allah itu orang itu ketika sujud. Ya. Mengapa? Karena orang ketika sujud itu betul-betul sedang merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang itu meletakkan kepala. Kepala ini kan adalah tempat penghormatan. Ya. Orang tempat penghormatan itu adalah kepala. Kepala itu kita taruh di tempat yang paling bawah. Dan kita membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Jadi maka posisi itu adalah posisi yang dicintai oleh Allah ketika orang itu menyadari akan kehambaannya. Orang itu kalau memposisikan diri selalu menjadi hamba di hadapan Allah, itu adalah posisi yang dicintai. Ya, di antaranya adalah posisi ketika sujud. Ya, ketika sujud. Maka ketika sujud itu adalah posisi yang paling dicintai oleh Allah. Makanya kalau kita lagi sujud terakhir dalam sholat itu, kalau bisa doa, tambah doanya. Tapi harus pakai bahasa Arab, ya enggak boleh pakai bahasa Indonesia Raya. Nah, pakai bahasa Betawi, enggak boleh. Pakai bahasa Sunda, enggak boleh. Pakai bahasa Madura, enggak boleh. Bahasa Jawa, enggak boleh. Sujud terakhir. Tapi kalau sholatnya sendirian, kalau lagi jadi imam ya enggak usah. Kalau jadi imam itu jangan panjang-panjang. Ya, jangan panjang-panjang. Bacaan juga begitu. Ya, bacaan juga. Yaqulu, yang berkata siapa abad fi sujudihi, di dalam sujudnya abad, Rabbi inni dzalamtu nafsi. Rabbi, wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku. Itu dzalamtu, telah berbuat aniaya siapa aku, nafsi, pada diriku. Jadi berdoa, ya Allah, ini ya Rabbi inni dzalamtu nafsi. Aku ini telah berbuat aniaya terhadap diriku. Mengapa berbuat aniaya? Karena manusia itu pada dasarnya diciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, kemudian kita ini kira-kira lebih banyak beribadah apa lebih banyak tidak beribadah? Hah? Lebih banyak ibadahnya atau lebih banyak tidak beribadah? Lebih banyak tidak beribadah. Itu namanya kita telah berbuat aniaya kepada diri kita, yang mestinya seluruh waktu-waktu kita habiskan, kita fokuskan untuk beribadah kepada Allah. Makanya suatu saat ada seorang ulama besar namanya Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Syato ad-Dimyati al-Makki. Beliau termasuk yang ngarang I'anatul Talibin. Ngarang kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya ila Tariqil Auliya. Beliau termasuk gurunya Syekh Mahfud Termas, gurunya Bayai Khalil Bangkalan, gurunya Hadratus Syekh Hashim Asari, walaupun udah ketemunya udah akhir-akhir. Beliau ditanya oleh muridnya, ada ayat bahwa tadi, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah atau menyembah kepadaku.
Artinya apa? Artinya kita ini diciptakan untuk beribadah. Akhirnya muridnya tanya, ya Syekh, apakah mungkin kita ini dalam sehari 24 jam semuanya merupakan pengejauhan tahan dari ibadah. Apakah bisa orang itu 24 jam itu ibadah terus? Kira-kira bisa enggak? Hah? Bisa enggak? Bisa. Jadi ibadah itu tidak hanya sholat, ibadah itu tidak hanya zikir, ibadah tidak hanya baca Quran, ibadah tidak hanya puasa. Dijawab oleh seluruh amal-amal mubah apabila diniati ibadah maka menjadi ibadah. Orang mau makan bismillahirrahmanirrahim, umpamanya niat ya Allah saya makan supaya kuat dalam beribadah. Jadi ibadah. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah saya minum supaya kuat beribadah. Jadi ibadah. Kamu nyuci diniati ibadah, jadi ibadah. Mandi diniati ibadah, jadi ibadah. Bahkan BAB diniati ibadah, jadi tidur diniati ibadah, jadi ibadah. Jadi seluruh amal-amal mubah, apabila diniati ibadah, maka bisa jadi ibadah. Oleh karena itu, 24 jam sehari, bisa semua jadi ibadah, asal diniati menjadi ibadah. Kecuali perkara yang haram tidak boleh. Nanti umpamanya ngambil duitnya temannya, diniati ibadah. Oh, tidak bisa. Ya. Ngambil kue temannya, diniati ibadah. Tidak bisa. Ya. Jadi yang boleh yang bisa diniati ibadah itu adalah perkara-perkara yang mubah. Maka kita kalau bisa kita niati seluruh waktu kita dengan niat ibadah. Mau tidur niat ibadah, mau makan niat ibadah, mau minum niat ibadah, mau nyuci niat ibadah. Anak-anak umpamanya mau masak niat ibadah. Jadi semuanya menjadi bernilai ibadah. Nah, Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli dzanbi. Faghfir maka ampunilah li untukku dzanbi pada dosaku. Ampuni dosaku ya Allah. Fa innahu baka bahwasanya itulah yaghfiru. Tidaklah mengampuni adzunuba pada beberapa dosa siapa illa anta kecuali panjenengan, kecuali Tuhan. Jadi ini doa yang dibaca ketika orang sujud itu. Posisi yang Allah suka itu ketika sujud orang mengucapkan Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfir li dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta.